Akhirnya iOS 14.5 versi publik resmi dirilis. Jadi buat kalian yang kemarin nunggu-nungguin, yuk langsung update aja. Oke, balik lagi sama gue di sini, dan di video kali ini gue mau kasih kabar gembira untuk kalian. Jadi iOS 14.5 versi publik resmi dirilis, dan kalian bisa langsung download dan install aja di iPhone yang kalian gunakan. Cukup banyak perubahan di iOS 14.4.2 kemarin ke 14.5 ini. Terutama untuk perbaikan bugs-nya tuh lumayan bisa bikin sedikit lega ya. Yang tadinya ngalamin bugs aplikasi di iOS 14.4.2, gue saranin langsung update aja ke 14.5 ini. Selain iOS 14.5, Apple juga merilis iPadOS 14.5, watchOS 7.4, macOS 11.3, dan juga tvOS 14.5. Dan itu semua sekarang sudah tersedia di setiap device-nya. Untuk device yang support di iOS 14.5 masih sama ya, seperti di iOS 14 kemarin, yaitu minimal iPhone SE generasi pertama hingga iPhone terbaru 12 Pro Max. Jadi cara installnya gampang, kalian tinggal pergi aja ke pengaturan, lalu software update atau pembaruan perangkat lunak. Di sini ada pilihan download dan install, size-nya tuh tergantung device yang kalian gunakan. Kalau ini gue pakai iPhone X di 14.4.2 ke 14.5 itu ukurannya 1,14 GB. Dan untuk build numbernya yaitu 14.5 18E199. Jadi build numbernya ini sama seperti iOS 14.5 RC yang udah dirilis sebelumnya. Hal baru pertama yaitu terdapat emoji baru di 14.5 ini. Yang paling familiar menurut gue di sini ada bentuk love atau hati yang agak berbeda gitu ya. Lalu ada kayak orang pusing gitu, matanya keliengan. Terus ini ada orang yang kayak menghela nafas gitu. Dan ada emoji couple. Selain itu di emoji couple ini kalian bisa ngelihat beberapa pilihan yang ada di atas ini. Jadi kita bisa mendapatkan opsi yang lebih banyak lagi untuk couple-nya. Dan uniknya kita bisa customize sendiri loh. Misalnya di sini gue pilih yang perempuannya yang ini, dan laki-lakinya gue pilih yang ini aja. Dan jadi deh emoji pilihan kita sendiri. Selanjutnya terdapat perubahan icon pada remote Apple TV yang ada di sini, yang mana sebelumnya tuh dia kayak gini. Dan sekarang berubah menjadi seperti ini. Jadi ini merupakan icon remote Siri baru yang bisa kalian gunakan jika kalian memiliki Apple TV. Dengan cara pergi aja ke control center kayak gini dan tinggal pencet aja deh. Di sektor keamanan, sekarang kalian bisa meng-unlock Face ID dalam kondisi menggunakan masker dengan bantuan Apple Watch. Syaratnya iPhone kalian tuh minimal iPhone X ya, pokoknya yang pakai Face ID lah minimal. Dan untuk Apple Watch-nya itu berjalan di watchOS 7.4. Jadi nanti kalau udah diatur dengan Apple Watch-nya, maka akan ada pilihan Unlock with Apple Watch di sini. Jadi nanti kalau udah diatur dengan Apple Watch-nya, maka akan ada pilihan Unlock with Apple Watch di bagian sini. Gue nggak bisa contohin karena gue pakai Apple Watch generasi pertama. Minimal tuh kalau nggak salah Apple Watch generasi ketiga deh yang udah support watchOS 7.4. Jadi kalau kalian punya Apple Watch generasi ketiga dan juga iPhone X ke atas, selamat kalian bisa meng-unlock iPhone kalian dengan menggunakan masker. Kemudian di bagian privacy lalu tracking atau pelacakan, di sini ada teks yang menyatakan perizinan untuk melacak aktivitas kita. Jadi Apple meminta izin untuk melacak aktivitas kalian saat menggunakan iPhone ini di seluruh aplikasi dan website yang kalian kunjungi. Poin pentingnya kalian bisa tentukan pilihan secara manual mengizinkan hal tersebut atau enggak. Tapi kalau gue sih nyaranin mending dinonaktifin aja fitur yang kayak gini. Karena kita sebagai user tentunya punya privacy tersendiri terhadap device yang kita gunakan. Jadi nggak perlulah kasih izin untuk ngelacak aktivitas kita. Tapi kalau kaliannya nggak keberatan ya nggak masalah, sah-sah aja diaktifin. Selanjutnya di bagian Siri sekarang terdapat pilihan bahasa dan juga suaranya. Untuk bahasa udah pasti gue pakai yang bahasa Inggris dan ada beberapa bahasa juga yaitu Portugis dan juga Spanyol. Kemudian kalau kita pilih suara Siri di sini, nah ini ada beberapa pilihan suara dengan nada bicaranya tuh ya kayak orang ngobrol aja lah. Jadi itu hebatnya perubahan voice Siri di iOS 14.5 ini. Contoh gue pilih Amerika di sini dan ini terdapat 4 pilihan voice. Gue play yang voice 1. Lalu voice 3. Sebenarnya yang diucapin sama aja ya, sama-sama pakai bahasa Inggris, tapi varian aksennya tuh agak berbeda. Jadi kita bisa bebas memilih suara mana yang cocok dengan pribadi kita sendiri. Kita beralih ke aplikasi Apple Music. Di Apple Music ini sekarang kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap saat membuka album lagu favorit kita. Misalnya di sini gue buka albumnya Bruno Mars dan ini ada beberapa lagunya dia ya.
Dan kalau kita lihat di bagian bawah sini terdapat keterangan berapa jumlah lagu dari album tersebut. Dan juga terdapat keterangan kapan album itu dirilis. Kalau di sini sih keterangannya 28 September 2010. Nggak cuma itu, saat gue pilih salah satu lagu, apapun itu lagunya, lalu kita pilih di bagian bawah kiri sini. Nah, itu akan muncul liriknya, dan semua lirik dari lagu ini bisa kita bagikan secara langsung ke akun sosial media yang kalian punya. Caranya tinggal kita tekan aja liriknya yang ingin dibagikan. Nah, di sini gue mau pilih 2 aja. Lalu mau gue share ke Instagram gue melalui Instastory. Nah, jadi deh. Nanti tampilannya akan seperti ini, tinggal kita posting aja. Kemudian di aplikasi reminder atau pengingat, sekarang kita bisa menyortir pilihan pengingat yang udah kita buat berdasarkan waktu, prioritas, dan lain-lain. Ya, walaupun gue yakin nggak banyak dari kalian yang pakai aplikasi ini, tapi bagi kalian yang pakai pastinya cukup berguna banget sih. Gue pilih list yang Yudhistira aja di sini. Lalu ke titik 3 di bagian atas ini. Nah, di sini ada pilihan sort by. Kita bisa tentukan mau menyortir berdasarkan apa jadwal-jadwal pengingat yang udah kita buat ini. Tinggal sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Selanjutnya pada aplikasi Find My, jalan dengan produk baru yang udah diluncurkan oleh Apple, yaitu AirTags. Jadi nantinya device Apple itu akan bisa melacak keberadaan AirTags tersebut menggunakan aplikasi Find My di iPhone, yang sudah diperbarui ke iOS 14.5 tentunya. AirTags ini semacam GPS tracker menggunakan chip U1 yang mana Apple menyebutnya dengan metode precision finding. Jadi cara kerjanya itu si AirTags ini dicantolin ke barang-barang yang biasanya kita sering lupa naruhnya, misalnya kunci kendaraan. Nah, di aplikasi Find My ini nantinya device kita akan melacak keberadaan AirTags tersebut. Dan pencariannya tuh kayak asik aja gitu. Terdapat pemberitahuan berapa meter lagi jarak antara device dengan si AirTags-nya. Tentunya AirTags ini sangat berguna buat orang-orang yang teledoran naruh-naruh barang berharga di suatu tempat kayak gua gini. Masih di aplikasi Find My, seperti yang gue bilang di iOS beta sebelumnya, jadi terdapat tambahan tracking third party item nantinya, seperti produk Belkin, FunMove, dan juga Chipolo Finder. Lalu pada aplikasi Apple Podcast nantinya Apple akan memberlakukan sistem subscription pada konten kreator podcast. Jadi ada beberapa saluran podcast yang nanti kita bisa dengarkan secara gratis. Ada juga yang bisa kita dengarkan dengan cara berlangganan beberapa dolar di dalamnya. Di sini juga ada beberapa perubahan yang terlihat, yaitu pada saat kita buka salah satu podcast. Misalnya di sini gue pilih Apple, dan di bagian atas sini ada 3 titik atau titik 3, yang mana ada beberapa opsi di dalamnya mulai dari batal mengikuti, pengaturan, salin tautan, dan lain-lain. Untuk konektivitas 5G di iOS 14.5 ini sudah bisa digunakan untuk dual SIM, tapi tidak bisa digunakan secara berbarengan ya, hanya satu-satu aja atau salah satunya. Sebenarnya gue males sih bahas 5G ini ya, karena di Indonesia sendiri belum masuk tuh yang namanya 5G. 4G aja belum rata, apalagi 5G. Kemudian pada aplikasi Translate sekarang sudah bisa memutar audio dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Misalnya di sini gue ketik thank you dalam bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol itu gracias. Nah, kalau kita tekan di sini dia ada pilihan kecepatan audionya, mulai dari 1/4, 1, 3/4, dan juga setengah. Yang mana fitur ini belum ada di iOS 14.4.2 sebelumnya. Kalau untuk perbaikan bugs secara pribadi, gue ngalamin itu ada 2 ya. Pertama, bugs pada jaringan WiFi yang sering on-off sendiri pas digunain, tapi alhamdulillahnya tadi udah gue coba dan lancar, nggak ada kendala. Yang kedua, kameranya tuh sering kedip-kedip gitu LCD-nya. Dan sekarang sih alhamdulillah nggak ada masalah ya. Udah bagus, nggak kedip-kedip lagi. Tentunya aman dan nyaman saat gue gunakan. Baterai health dari iPhone X gue ini masih stay di angka 82%. Kalau untuk penggunaan baterainya gue belum ngalamin perubahan yang signifikan ya. Karena emang baru aja gue update. Jadi gue butuh waktu dulu buat kasih tahu ke kalian mengenai konsumsi baterai di iOS 14.5 ini. Untuk performa, jujur aja, unit iPhone X yang gue punya ini, gue ngerasain perbedaan yang lumayan banget sih. Terasa lebih enteng pas gue slide-slide kayak gini. Pas gue buka aplikasi, scroll atas bawah juga terasa lebih enak aja gitu. Nggak tahu ya kalau kedepannya, tapi first impression gue sih bagus-bagus aja. Untuk Geekbench-nya gue dapetin single core-nya tuh di angka 926, dan multi-core-nya 1174. Oke, itu dia beberapa fitur baru dan juga perbaikan bugs yang ada di iOS 14.5 ini. Gue harap dengan hadirnya pembaruan ini bisa membuat iPhone kalian menjadi lebih stabil saat digunakan. Jadi saran gue langsung update aja ke 14.5 ini. Karena yang namanya iOS terbaru itu udah pasti seharusnya lebih stabil dari versi sebelumnya. Oke, gue rasa gitu aja video dari gue, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan seputar iPhone, langsung follow dan DM aja Instagram gue. So, gue pamit.